Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rosadi dengan NIM 4322210139. Di sini saya akan membahas kasus korupsi di sektor perpajakan. Oke, kita akan mengenal dulu yaitu latar belakang dari korupsi. Korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan demi kepentingan pribadi. Faktor-faktor penyebab korupsi itu ada 4. Yang pertama, adanya greed atau keserakahan. Ini berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang. Yang kedua, ada opportunity atau kesempatan. Ini berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Lalu yang ketiga, adanya exposure atau pengungkapan, berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kecurangan dan sifat serta hukuman yang berat terhadap pelaku kecurangan. Yang keempat, adanya need atau kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidup secara wajar. Lalu korupsi dalam perspektif undang-undang serta ragam tindak pidana. Nah, selain bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut adalah yang pertama adanya merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Yang kedua, tindak memberi keterangan atau tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Yang ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Yang keempat, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Yang keenam, saksi yang membuka identitas pelapor. Cara agar seseorang malu, takut, dan tidak ada kesempatan untuk korupsi yaitu mendisiplinkan diri, selalu berkata jujur, benar-benar mengemban tanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun, tidak mencoba untuk berbohong pada siapapun dalam kondisi apapun, mulai dari lingkungan keluarga, tetangga sekitar, sekolah, sampai dengan pekerjaan. Hal ini tentunya dilakukan untuk menghindarkan diri dari tindak korupsi yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Kenapa korupsi terjadi di sektor perpajakan? Munculnya korupsi di sektor perpajakan adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak, terutama pada sektor-sektor tertentu, misalnya sektor sumber daya alam, kemudian lemahnya manajemen restitusi pajak, lemahnya penegakan hukum pajak, diskresi otoritas pajak yang luas, kapabilitas sumber daya manusia, etika, dan integritas petugas pajak. Lalu di sini ada kasus yang terkait dengan sektor perpajakan, yaitu kasus dari mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Amin Praitno Aji bersalah dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Angin menerima total gratifikasi sebanyak 29, miliar dari sejumlah perusahaan dan individu wajib pajak pada periode 2014 sampai dengan 2019. Dia juga diduga melakukan TPPU sebanyak 44 miliar untuk menyamarkan harta kekayaannya. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak 2016 sampai dengan 2019 itu divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar, subsidi 4 bulan kurungan. Hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti kepada Angin. Angin diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 3,737 miliar. Lalu Fazlan mengatakan hal-hal yang memberatkan perbuatan Angin dianggap tidak membantu pemerintah dalam memberantas korupsi. Selain itu, Angin dianggap tidak merasa bersalah dan tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Adapun hal yang meringankan, Angin dianggap bersikap sopan dan mempunyai tanggung jawab keluarga. Vonis yang dijatuhkan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan. Dalam tuntutannya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi juga meminta hakim mewajibkan Angin membayar uang pengganti sebanyak 29,5 miliar. Oke, baik. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.